Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lado Service. Pada malam hari ini barangkali suara jangkriknya itu agak sedikit mengganggu, tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Kita akan buatkan tutorial pada malam hari ini khusus buat rekan-rekan teknisi pemula yang ingin belajar di bidang servisan elektronik, khususnya di pesawat televisi seperti ini. Kasus TV ini dia kerusakannya seperti ini. Saya coba nyalakan saja ya, kita akan lihat. Oke, kita lihat ya, TV ini nyala start ya, tapi penampakan gambarnya itu seperti ini teman-teman. Nah, sebentar ya, saya matikan lampu penerangan saya ini agak silau berkali, kemungkinan tidak jelas ya teman-teman, lihat ya. Nah, seperti itu. Kerusakannya seperti itu teman-teman ya. Jadi dia ini gambarnya melipat, kemudian dia bergaris seperti ini. Untuk logo Polytron itu cuma setengah seperti ini. Artinya kerusakan ini dia melipat di bagian atas, di bagian bawah ini agak normal ya teman-teman ya, tapi kerusakannya ya seperti ini ya, gambarnya itu melipat di bagian atas dan bergaris seperti itu. Oke, saya akan matikan ya, saya akan nyalakan kembali lampu penerangan saya akan mengulas ya kerusakan seperti ini buat rekan-rekan teknisi pemula. Saya akan beritahu ya, kerusakan seperti ini kan biasanya elektronika itu sama kerusakannya, tapi pada akhirnya penyelesaiannya beda. Contoh kerusakan seperti ini bisa saja terjadi, saya sebutkan ya. Pertama, bisa di dioda ya. Kemudian kerusakan kedua bisa di elko-nya ya, bisa ya. Kemudian kerusakan ketiga bisa di resistor. Kemudian kerusakan keempat komponen IC vertikal saya. Kemudian yang kelima di area solderan, dan yang keenam bisa terjadi di IC chroma. Nah, kalau begitu saya akan buka TV-nya, lalu kita akan menganalisa secara bersama-sama kira-kira komponen apakah yang bermasalah sehingga TV ini, Polytron ini dengan mengalami kerusakan dengan gambar itu melipat di bagian atas bergaris ya. Kalau begitu kita akan buka TV-nya teman-teman, tapi sebelum saya lanjut tetap dukung channel saya jika teman-teman suka dengan cara di like, di sub, serta di komen. Dan jika pekerjaan saya berhasil pada malam hari ini, silakan teman-teman bagikan agar bermanfaat buat rekan-rekan peserta pemula lainnya. Kita akan buka TV-nya, lalu kita akan belajar bersama-sama menganalisa kerusakannya. Oke, baik ya, penampakan mesin bagian dalam seperti ini untuk jenis TV Polytron Slim ya. Nah, sekarang ini kerusakannya saya beritahu teman-teman untuk teknisi pemula ya. Kerusakan seperti ini kalau menurut saya 95% ada kerusakan terjadi di area blok vertikal ya. Nah, ini teman-teman kita akan lihat dulu kondisi segi elko ya. Kalau TV Polytron itu biasanya seperti itu teman-teman ya. Dia kelemahannya dia ada di elko ya, biasanya ada yang kembung ya. Untuk di area vertikal ini sudah ada yang kembung ya teman-teman. Nah, ini ada elko pamapnya ya yang bernilai 50 volt 100 mikro. Kemudian ada di jalur 5 volt juga yang kembung teman-teman ya. Ini. Oke. Nanti kita akan coba ganti kedua elko tersebut ya. Nah, setelah kita melakukan pergantian, lalu kita akan ngecek lagi televisinya apakah masih kondisi rusak sama seperti di yang pertama ya. Kalau begitu saya akan balikan saja teman-teman ya, lalu kita akan langsung eksekusi elko yang kembung tadi ya. Ini cara cepat kita memperbaiki ya kasus TV kerusakan gambar melipat bergaris di bagian atas ya, seperti itu. Oke, kondisi mesin di bagian belakang seperti ini. Saya fokuskan lagi sedikit ya. Oke, kalau begitu saya akan coba mengganti dua buah elko tersebut yang kembung ya. Lalu kita akan coba nyalakan apakah TV-nya dia masih rusak sama seperti yang pertama ya. Oke, saya akan coba dulu ganti elko-nya. Oke ya, pergantian elko saya sudah lakukan ya. Yang kembung tadi ya, ini dia yang di area blok vertikal ya. Elko, jatuh ya. 50 volt 100 mikro sama teman-teman ya. Elko pamapnya ya. Kemudian di jalur 5 volt yang ada di sini yang tadi dikembung juga saya ganti. Elko-nya sama ya, 50 volt 100 mikro ya. Nah, kalau begitu kita akan coba nyalakan ya teman-teman televisinya. Apakah setelah melakukan pergantian dua buah elko ini TV-nya masih rusak seperti itu? Coba ya. Mohon maaf ini gambarnya mungkin goyang-goyang. Saya goyangkan dulu tripod saya teman-teman ya. Coba kita cek ya. Oke, saya sudah nyalakan, TV kelihatan sudah start ya. Kita ke depan dulu lihat ya. Apakah masih sama? Oke, ternyata masih sama ya, kerusakannya seperti itu ya. Dia gambarnya melipat bagian atas bergaris.
Oke, kalau begitu langsung saja teman-teman kita lakukan pengecekan tegangan ya di area blok vertikal. Nah, seperti yang saya katakan tadi 95% kerusakannya itu biasanya ada di area vertikal ya. Oke, sekarang kita coba cek ya. Saya ambil ampermeter saya dulu, letakkan di ground yang hitam ya. Oke, ini sudah nyala teman-teman di DC ya. Seperti ini. Oke, kita coba di sini teman-teman ya, di elko untuk area vertikal ya. Apakah ada tegangan? Kita cek di sini. Dia terukur minus 15 ya, ada ya, normal ya. Di plusnya di sini ada ya 16 volt ya, normal juga teman-teman ya. Oke, berarti dipastikan tegangan input yang masuk ke IC vertikal itu normal teman-teman ya. Ini tegangan 12 plus dan 12 minus ya, ada di sini. Berarti dipastikan ini normal teman-teman ya, dia mengeluarkan tegangan. Oke, kalau begitu kita langsung saja mengecek di kaki 2 dan 6 untuk IC vertikal ya. Oke, kaki 2 dan 6. Jadi untuk teman-teman teknisi pemula, saya lebih dekatkan lagi ya, sebentar ya, saya zoom dulu sedikit. Nanti kita mengecek ya. Sebentar, saya stop dulu videonya, saya mau fokuskan, nanti teman-teman bisa lihat ya. Kaki nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 ya untuk IC vertikal. Oke ya. Oke ya, saya lebih dekatkan lagi ya kamera saya ya teman-teman. Saya tidak melakukan pengecekan tegangannya karena ini kalau saya perlihatkan ampermeter saya seperti ini nggak kelihatan ya teman-teman ya, ini ya. Oke, saya cuman memperlihatkan saja, barangkali teman-teman teknisi pemula ada yang kurang paham ya. Untuk kaki-kaki IC vertikal itu sebenarnya ada di mana ya, poin 1, poin 2 ya, tulisan di PCB-nya ya. Kita mulai hitung saja teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini 1 ya, 1, ini 2, 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Ini kan ya, sudah ada keterangan ya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja melakukan pengecekan tegangan di kaki pin 2 dan pin 6 ya. Ini tegangannya harus sama teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan kembali fokuskan lagi kamera saya teman-teman, lalu kita akan mengecek tegangannya ya. Sebentar ya. Oke ya, saya sudah pasang kembali ke HP saya di tripod ya, untuk memperlihatkan juga pengukuran di ampermeter saya. Nah, sekarang kita coba nanti mengecek tegangan kaki 2 dan kaki 6 ya. Nah, sebentar ya, saya cek dulu teman-teman, saya coba nyalakan ya. Kita cek. Oke, TV sudah nyala ya. Coba kita cek di kaki 2-nya di sini berapa tegangan yang dikeluarkan. Sini ya. Bentar ya teman-teman, ini connect ya. Sebentar. Kelihatan ya. Oke, terukur 16 volt ya. Oke. Sekarang kita di kaki 6, berapa tegangan yang keluar? Nah, di sini minus 0,4 teman-teman ya. Nah, berarti dapat dipastikan kaki 2 dan kaki 6 ini adalah yang menghubungkan itu adalah dioda. Ini dia diodanya teman-teman. Nih ya, di sini ya. 16 volt, lalu anodanya dan katodanya di sini. Dia cuma terukur tuh dia 0,4. Oke. Kecurigaan saya teman-teman, saya tidak langsung mengganti dulu IC vertikal ya. Saya akan mengganti dioda ini ya. Sebentar saya akan cabut. Barangkali teman-teman bisa saya zoom sedikit. Nah, ini kan lambang dioda teman-teman ya. Ini di sini 16 volt tadi terukur ya. Di anodanya dan katodanya dia terukur 0,4 ya. Ini kaki 2 dan kaki 6 dia terhubung seperti itu. Tapi tegangannya di sini tidak sama ya, mestinya harus sama. Biasanya sih paling beda selisih 1 ya. Biasa di sini 16 volt, biasa di sini 15 volt, ataukah di sini 15 volt, biasa di sini 16 volt ya. Kalau untuk jenis TV Polytron ya. Kalau begitu saya akan coba buka diodanya ya, lalu kita akan mengecek dioda ini. Oke ya. Oke ya, diodanya saya sudah cabut ya. Dioda biasa untuk jenis TV Polytron dia pakai itu IN 4007 ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Sebentar ya, saya lihat dulu untuk diodanya. Betul ya, kayaknya betul teman-teman ya. Iya betul ya, IN 4007 ya. Ini dia diodanya. Nah, sekarang
kita akan tes ya dengan menggunakan ampometer ya. Sebentar, saya keluarin dulu ampometer saya, lalu kita akan cek ya. Saya simpan di sini saja, mungkin bisa kelihatan teman-teman. Bentar, kita ke skala dioda ya, lewat. Oke ya teman-teman, kita coba cek ya. Seperti ini ya, tidak ada nilai ya. Kalau kita balik mestinya harus ada nilai ya. Oke ya, saya ulangi lagi. Untuk anoda kan yang di belakang ini teman-teman ya. Untuk teman-teman kondisi pemula perhatikan ya, anoda, dan yang kemudian bergaris seperti ini di bagian atas itu adalah katodanya ya. Nah, kalau saya letakkan prop merahnya di anoda ya, seperti ini, lalu prop hitamnya di katodanya ya, itu harus menunjukkan nilai, tapi ini tidak ada ya. Oke. Nah, kalau kita balik seperti ini, adonannya di prop hitam dan katodanya di prop merah, itu memang tidak ada nilai teman-teman ya. Nah, sekarang saya balik, ini harus ada nilainya ya. Anodanya di prop merah dan katodanya di prop hitam itu harus ada nilainya, tapi ini tidak ada, berarti dipastikan dioda ini putus. Oke, kalau begitu saya akan cari ya penggantinya dengan nilai yang sama. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, saya sudah dapat ya. Ini dia ya, cabutan teman-teman. Nilainya sama ya, IN 4007. Oke. Sekarang saya mau tes teman-teman ya. Perhatikan di ampometer saya. Masih skala dioda ya. Saya coba pakai ya. Yang merah, prop merah di anodanya dan prop hitamnya di katodanya seperti ini. Oke, itu ya, menunjukkan nilai ada ya, 0,487. Kemudian saya balik, ini mestinya tidak menunjukkan nilai ya. Anodanya di prop hitam, katodanya di prop merah. Nah, seperti ini. Berarti dioda ini kondisinya normal. Oke. Saya balik seperti ini. Anoda di prop merah dan katoda di prop hitam harus ada nilai ya. Nah, itu dia nilainya. Oke. Oke, berarti dioda ini dan kondisinya bagus ya, tidak sama dengan dioda yang tadi bawaan dari TV ini rusak ya. Ini seperti ini. Oke, tidak ada nilai. Saya balik pun juga tidak ada nilai ya, seperti ini. Berarti dapat dipastikan dioda ini putus ya. Penyebab dari dioda ini putus bisa saja terjadi kerusakan ada di elko ini teman-teman ya, elko pamapnya ya, yang mengalami kembung seperti ini, bisa saja terjadi ya. Oke, kalau begitu saya coba mengganti diodanya. Kalaupun setelah saya melakukan pergantian dioda, TV ini masih dalam keadaan rusak seperti itu, berarti saya mesti harus mengganti IC vertikal ya. Tapi mudah-mudahan saja tidak ya. Kalau begitu saya akan pasang ya. Saya akan pasang di luar saja untuk lebih meyakinkan kepada teman-teman ya. Dan sebentar saya akan repikan ya. Ntar apakah tadi dioda ini yang normal? Jangan sampai dia ketukar teman-teman ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, normal ya. Kalau begitu saya akan coba pasang ya. Pasang saja di belakang seperti ini. Nanti saya rapikan ya, untuk lebih memperjelas saja kepada rekan-rekan teknisi pemula bahwa kalau kerusakan seperti itu jangan langsung memvonis IC vertikal yang rusak ya, sebelum kita melakukan pengecekan tegangan dulu dengan komponen-komponen kecil lainnya ya. Oke, pemasangannya jangan sampai terbalik teman-teman ya, seperti ini. Cukup. Bentar. Oke, seperti itu aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba langsung nyalakan ya. Kita akan lihat apakah setelah saya melakukan pergantian dioda
TV-nya sudah mau normal nyala ya, dengan gambarnya sudah tidak melipat di bagian atas. Saya zoom sedikit supaya lebih jelas lagi ya, mudah-mudahan gambarnya tidak blur ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Diodanya sudah ada ya tuh. Oke, kalau begitu saya akan coba nyalakan, lalu kita akan langsung melakukan pengecekan tegangan ya. Port hitam saya sambungkan ke ground dulu sebentar teman-teman, seperti ini. Oke, udah tersambung ya. Langsung saja kita ke skala DC ya. Sekarang saya mau coba nyalakan televisinya. Sebentar, saya ambil colokannya dulu. Di sini saja. Oke, TV kelihatannya sudah start ya. Coba kita cek tegangan kembali di sini teman-teman, di kaki 2 ya. Terukur 15 volt ya. Kemudian di kaki 6 atau di katodanya di sini terukur 16 volt ya. Oke. Di sini 15, di sini 16. Berarti TV ini sudah normal ya teman-teman ya. Tadi dia mengeluarkan tegangan cuman 0,4 sekian ya. Oke, kalau begitu kita akan lihat penampakan di depan. Kita lihat teman-teman ya. Mudah-mudahan saja berhasil ya. Insya Allah berhasil ya. Itu dia teman-teman ya. Gambarnya sudah normal kembali. Tuh ya, logo Polytron sudah muncul dengan normal, sudah tidak melipat lagi di bagian atas. Kalau begitu saya akan langsung saja melakukan pengecekan tegangan di setiap kaki IC vertikal ya. Kita akan cek tegangannya pada saat TV ini normal, berapa sih tegangan di kaki-kaki IC vertikalnya. Saya akan beritahu ya, tegangan normal di kaki IC vertikal ya teman-teman ya, pada saat televisi Polytron ini normal ya. Nah, sekarang kita akan mau cek, mengukur ya berapa tegangan normal di setiap kaki-kaki IC vertikal ya, yang jumlahnya tadi 7 kaki ya. Oke, kalau begitu teman-teman, saya akan coba nyalakan kembali televisinya ya. Kita akan mengecek tegangan di kaki-kaki IC vertikalnya ya. Oke, ini televisi sudah dalam keadaan normal ya. Saya coba nyalakan seperti itu. Kita cek di kaki nomor satunya teman-teman. Terukur biasanya di sini sekitaran 1 komaan lebih ya. Oke, ini terukur 1,7 ya. Kaki duanya tadi terukur sekitaran 15 ya. Ini betul ya. Kaki 3 di sini teman-teman terukur berapa? Dia minus 13 ya. Kaki 4 di sini berapa terukur? Dia terukur minus 15. Bisa teman-teman catat ya. Kemudian di kaki 6 di sini berapa? Kaki 6 dia tidak terukur ya. Ini 176 mV ya, enggak ada nilai ya. Di kaki 5 ya, enggak ada ya. Sorry ya, kaki 5 ya di sini ya. Tidak terukur ya teman-teman ya, darah nilainya ya. Kemudian di kaki 6 di sini terukur tadi sekitar 16 volt ya, betul. Kemudian di kaki 7-nya berapa di sini? Terukur 1,8. Oke, itu dia ya tegangan normal di kaki-kaki IC vertikal untuk jenis TV Polytron. Oke teman-teman ya, saya tidak usah masukkan gambar, yang jelas televisi ini sudah menyala normal kembali. Sebentar, saya pindahkan dulu avometer saya. Kita akan lihat penampakan di depan ya, sama seperti tadi. Nah, itu dia ya teman-teman ya. TV ini sudah normal kembali. Oke, barangkali cukup demikian dari saya, channel Labe Service. Jika penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Dan tetap dukung channel saya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan cara di like, di subscribe, di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.